Ada tahu saat Anda memandang sekeliling Anda sekarang, mungkin Anda lagi duduk di kursi kayu atau kerja di meja berbahan kayu lapis. Atau sekedar melihat rak buku di sudut ruangan ya? Nah, betul, rak buku. Ada satu hal tersembunyi yang menyatukan semua benda itu. Secara harfiah loh, perekat, lem. Iya, perekat yang menahan semuanya. Selama puluhan tahun kan, peradaban kita ini sangat bergantung pada bahan kimia sintetis yang tangguh. Tapi ya, sayangnya seringkali jauh dari kata ramah lingkungan. Hanya untuk memastikan furnitur kita nggak tercerai-berai. Betul, dan itu masalah besar sekarang. Tapi mari kita berimajinasi sejenak. Bagaimana kalau kita bisa memangkas drastis bahan kimia pabrik ini dan menggantinya dengan getah struktural dari tanaman itu sendiri? Wah, itu mengubah paradigma banget. Dari sekedar membuang limbah menjadi membangun pondasi material masa depan. Ini salah satu tantangan paling mendesak saat ini. Bagaimana kalau alam sebenarnya sudah menyediakan perekat terkuat di bumi, tergeletak gitu aja sebagai sampah? Iya, dan kita cuma perlu menemukan kunci yang tepat untuk membukanya. Kita lagi membicarakan potensi mendaur ulang salah satu limbah biologis paling melimpah di planet ini dan memberinya kehidupan kedua. Makanya, hari ini kita akan melakukan eksplorasi mendalam pada sebuah makalah penelitian dari jurnal Polymers tahun 2024. Judulnya, Preparation and Structural Analysis of a Water-Soluble Aminated Lignin. Sebuah judul yang cukup panjang ya. Banget, tapi fokus perbincangan kita sederhana, membedah bagaimana para ilmuwan akhirnya menemukan cara cerdas untuk menjinakkan sesuatu yang bernama lignin. Lignin ini polimer alami tanaman yang sangat melimpah. Tapi juga sangat terkenal luar biasa keras kepala di dunia industri kan? Sangat keras kepala, peneliti menemukan cara elegan untuk mengubah limbah yang selalu menggumpal ini jadi bahan yang larut dalam air. Dan terobosan kimiawi ini bukan cuma trik lab biasa, ini bisa merevolusi industri pembuatan perekat secara global. Tentu saja. Mari kita urai hal ini ya. Kita mulai dari tokoh utama kita, lignin. Mengapa sih bahan yang begitu berlimpah di alam ini justru dihindari dan jadi kayak anak tiri di industri manufaktur perekat? Untuk memahaminya, kita harus melihat bagaimana lignin berperilaku di alam bebas. Lignin itu senyawa polimer tinggi alami. Sederhananya, dia adalah kerangka molekuler kaku yang memberikan kekuatan pada dinding sel tanaman. Jadi yang bikin pohon bisa berdiri tegak menahan angin, badai, itu ya berkat lignin ini. Tepat sekali. Dia punya struktur dasar molekul yang secara teori menjadikannya kandidat yang sangat sempurna sebagai bahan baku perekat. Kekuatannya sudah teruji oleh alam. Oke, lalu apa masalahnya? Masalahnya muncul pas kita coba membawanya ke pabrik. Ada satu karakteristik bawahan yang jadi kelemahan fatalnya. Lignin secara alami menolak untuk larut dalam air. Menolak larut? Sama sekali? Sepenuhnya tidak larut. Wah, itu berarti dia nggak mau menyatu dengan lingkungan cair dong. Padahal kan sebagian besar reaksi kimia di industri perekat itu sangat bergantung pada pencampuran cairan. Betul banget. Pada tingkat mikroskopis, pas Anda mencoba mengekstrak bubuk lignin ini dari sisa industri kertas misalnya, dia akan bermanifestasi sebagai partikel padat. Bentuknya seperti apa itu? Di bawah mikroskop partikel ini bentuknya kayak bola-bola kecil, ukuran sekitar 200 nanometer. Dan mereka punya kecenderungan kuat buat saling menempel, membentuk gumpalan padat. Gumpalan padat. Oke, coba bayangkan skala industri. Mereka kan pakai tangki pencampur raksasa yang isinya cairan kimia kayak formaldehida atau urea. Nah, pas Anda tuang bubuk lignin ini ke tangki, dia sama sekali nggak melebur. Partikelnya cuma melayang-layang kaku atau mengendap di dasar tangki. Saya bisa bayangin dengan jelas nih. Mencampur partikel lignin mentah ke bahan perekat cair itu ibarat mencoba mengaduk gumpalan pasir basah ke dalam adonan kue yang udah kalis. Analogi yang sangat pas. Sebanyak apapun Anda pakai mesin pengaduk, pasir itu nggak bakal larut kan? Anda cuma bakal dapat adonan yang bergerindil dan nggak rata. Adonan bergerindil, iya, itu gambaran visual yang sempurna untuk level molekuler di tangki tadi. Karena distribusinya nggak merata, reaksi kimia perekatnya jadi terganggu. Terus efeknya ke produk akhir gimana? Anda dapat lem yang strukturnya nggak seragam. Pas diaplikasikan ke furnitur kayu milik Anda, konsistensinya payah. Permukaan lemnya kasar dan rentan retak. Jadi produknya gampang hancur ya? Benar. Karena kendala fisik inilah, industri modern cuma berani pakai lignin dalam jumlah sangat kecil. Paling cuma 5-15% dari total bahan baku mereka.
Cuma 5–15%. Padahal industri kertas dunia menghasilkan jutaan ton lignin tiap hari loh. Sayang banget melihat potensi ini cuma dibakar atau dibuang. Hal yang sangat menarik di sini adalah, dengan imbalan sebesar itu, ilmuwan sebenarnya nggak tinggal diam. Pasti ada dong upaya memaksa si pasir basah ini larut. Ada. Pendekatan paling populer di masa lalu itu memasukkan gugus kimia bersulfur ke dalam lignin. Dan teknik ini berhasil bikin lignin larut. Tunggu. Kalau masalah kelarutannya udah dipecahkan pakai sulfur, kenapa kita repot-repot membedah makalah tahun 2024 ini? Bukannya misinya udah selesai? Kelarutannya memang terpecahkan, tapi sulfur bawa masalah baru yang lebih merusak. Pas sulfur nempel ke lignin, material itu jadi racun buat sistem biokimia. Racun? Iya, sulfur ini mematikan enzim dan mikroba yang dibutuhkan untuk pengolahan. Dan yang lebih parah, sulfur merusak katalis logam di pabrik. Katalis logam yang dipakai untuk mempercepat reaksi kimia itu. Betul. Kehadiran sulfur bikin katalis itu rusak dan nggak berfungsi. Pakai sulfur itu ibarat membersihkan noda membandel di kap mobil Anda pakai asam korosif. Aduh, nodanya hilang sih, tapi cat mobilnya ikut hancur ya. Dan mesin di bawahnya karatan. Berarti ini solusi yang bikin bencana baru. Misinya sekarang jauh lebih spesifik dong. Industri butuh modifikasi yang bisa melarutkan lignin, tapi sepenuhnya bebas dari jejak mematikan sulfur. Nah, disinilah peneliti di makalah ini mengarahkan pandangan ke alternatif yang sangat menarik. Amonia. Amonia? Iya, mereka fokus pada sifat dasar gugus amino, turunan amonia. Gugus ini hidrofilik yang sangat kuat, alias sangat suka air. Oh, oke. Jadi logikanya, kalau kita bisa menempelin gugus amino ini ke lignin secara permanen, yang disebut reaksi amonifikasi. maka kita dapat lignin yang larut air tanpa butuh setetes pun sulfur beracun. Tepat sekali. Oke, mari kita melangkah ke lab. Berdasarkan makalah, peneliti ambil bubuk halus lignin, dicampur cairan air amonia ke reaktor hidrotermal. Ini kayak panci presto canggih kan? Iya, dipanaskan sampai 130 derajat Celcius, dibiarkan bereaksi selama 1 jam penuh. Dan hasilnya? Dampak fisiknya dramatis. Pas dicek pakai mikroskop elektron atau SEM, gumpalan padat 200 nanometer yang kita bahas tadi, itu terurai. Partikelnya menyebar rata. Wow! Dan yang mengejutkan, ukuran fisiknya menyusut tajam, jadi di bawah 100 nanometer. Disinilah bagian yang sangat menarik. Tapi tunggu dulu, kalau kita menambahkan molekul amonia ke molekul lignin, bukannya secara logika ukuran partikelnya harusnya membesar? Kenapa malah menyusut setengahnya? Observasi yang sangat tajam. Jawaban dari paradoks penyusutan ini ada di data kromatografi atau GPC. Anda benar, menempelkan sesuatu harusnya nambah massa. Tapi, suhu 130 derajat dan amonia menciptakan lingkungan basa yang sangat kuat. Terus basanya ngapain? Lingkungan basa ini memicu proses hidrolisis. Air dan basa di dalam reaktor bertindak layaknya pisau daging yang berulang kali menghantam struktur utama lignin. Pisau daging molekuler. Jadi kondisinya itu aktif memotong-motong struktur dasar lignin yang raksasa itu. Secara harfiah, ya, data GPC mengkonfirmasi bahwa ikatan ether yang menyatukan rantai raksasa lignin terputus agresif. Tingkat ketidakjenuhannya turun dari 4,61 menjadi 2,96. Oh, cincin molekulnya terbuka dan terpotong ya? Benar, jadi walaupun gugus amino nempel, efek pemotongannya jauh lebih dominan. Makanya partikel menyusut drastis. Luar biasa, jadi fisik partikel mengecil dan nyebar. Tapi mengecil aja nggak cukup buat buktiin ini perekat yang baik kan? Butuh bukti forensik tingkat atom. Betul, kita harus pastikan amonianya nggak cuma berenang-renang di sekitar lignin. Gimana cara mereka melacaknya? Mereka pakai pemindai XPS dan EDS. Ini kayak alat pembaca sidik jari molekuler. Pada lignin mentah, kandungan nitrogen cuma 0,4%, hampir nggak ada. Oke. Tapi setelah dari panci presto amonia, nitrogennya melonjak tajam menjadi 4,25%. Rasio karbon terhadap nitrogen anjlok dari 150 kali jadi cuma sekitar 13 kali. Peningkatan sebesar itu jelas bukan kontaminasi kebetulan. Dan pemindai XPS menemukan ikatan baru antara atom karbon dan nitrogen, serta ikatan NH2 yang sebelumnya sama sekali nggak ada di lignin mentah. Oh wow. Itu bukti definitif bahwa amonia benar-benar terkunci ke dalam lignin ya? Terus, proses nempelnya itu gimana sih? Apa amonianya cuma nabrak acak? Nggak acak, ada 6 tahapan reaksi.
Pas pisau daging tadi memutus ikatan lignin karena panas dan basah, titik persimpangan molekulnya terbuka. Ini kayak ngebongkar paksa balok Lego raksasa, terus titik sambungan bundarnya terekspos gitu, siap disambung ke pinggan lain. Analogi Lego yang sempurna. Titik sambungan hidroksil fenolik yang terekspos itu jadi target. Amonia nempel ke situ, membuang satu molekul air keluar dari sistem. Proses dehidrasi ya. Iya. Dehidrasi ini membentuk ikatan amina dan amida yang sangat stabil. Menarik. Nah, mendengar proses molekul raksasa dipotong-potong paksa ini, saya jadi kepikiran uji stabilitas termal di studi ini. Analisis TGA. Iya, uji ketahanan panasnya. Logika saya nih, kalau kerangka kokoh direbus dan dihancurkan jadi serpihan nano, bukannya materialnya jadi gampang hancur atau meleleh kalau kena panas? Jika kita menghubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, dugaan Anda masuk akal. Benda kecil biasanya gampang hancur, tapi di skala nano, aturan mainnya beda. Gimana tuh? Mereka nemuin paradoks brilian. Lignin yang udah terpecah belah ini justru jauh lebih tahan panas dibanding bentuk mentahnya. Titik awal degradasi massalnya naik drastis dari 175 derajat Celcius menjadi 225 derajat Celcius. Tunggu, naik 50 derajat? Bagaimana serpihan terpotong bisa menahan panas lebih baik? Rahasianya justru di gugus amino yang baru dipasang tadi. Gugus ini menciptakan ikatan hidrogen intermolekuler. Ikatan hidrogen? Iya, jadi meskipun fragmennya kecil dan terpisah, gugus amino bikin mereka berpegangan tangan dengan sangat erat. Kayak membentuk jaring pengaman tambahan ya, mengunci struktur barunya. Tepat, jaring pengaman ini butuh energi panas luar biasa besar untuk bisa diputus. Makanya, ia menghasilkan lebih banyak sisa karbon di akhir pemanasan. 46,58% berbanding 42,12% pada lignin mentah. Wow, terpecah namun lebih kuat, kayak nitrogen dan berukuran nano. Sekarang tibalah kita pada tes sesungguhnya dari misi penelitian ini. Uji kelarutannya? Benar. Kalau material mutan ini dijatuhkan ke segelas air, apa dia larut? Hasilnya sukses besar. Lignin modifikasi ini berhasil larut di angka 0,45 gram per 100 ml air. Dan dia nggak mengendap lagi. Sama sekali enggak. Dia melebur sempurna membentuk cairan homogen berwarna kuning kecoklatan yang jernih. Tegangan permukaannya juga turun drastis. Jadi, apa arti dari semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Cairan lignin kuning kecoklatan ini berarti industri sekarang punya bahan baku yang bisa bercampur sempurna dengan zat cair formaldehida atau urea. Nggak ada lagi adonan bergerindil ya? Benar. Perekat pada furnitur, kayu lapis, atau bahan bangunan di rumah Anda di masa depan bisa jauh lebih kuat, permukaannya lebih halus, dan yang terpenting ini mengurangi secara signifikan ketergantungan kita pada bahan kimia sintetis. Ini terobosan teknis yang luar biasa, menyingkirkan hambatan besar penggunaan sulfur. Pabrik sekarang bisa pakai lignin tanpa takut enzim mati atau mesin berkarat. Luar biasa! Untuk merangkum perjalanan epik kita hari ini ya, pendekatan kimiawi cerdas pakai amonia ini berhasil mengambil polimer tanaman yang menggumpal. Memecahnya jadi partikel ukuran nano. Menanamkan sifat suka air dan di saat yang sama menjadikannya lebih tahan panas. Semuanya tanpa sulfur beracun. Ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk kita renungkan. Apa itu? Kalau penambahan gugus amino sederhana aja bisa secara fundamental mengubah wujud fisik, reaktivitas, dan titik lebur salah satu polimer paling kaku di bumi, limbah biologis keras kepala apa lagi di alam semesta ini, yang sebenarnya cuma berjarak satu modifikasi kimiawi kecil dari menjadi material pembangun masa depan kita. Wah, pemikiran yang sangat provokatif. Bikin kita melihat tumpukan sampah dengan kacamata yang beda banget. Untuk Anda yang menyimak, terima kasih telah ikut dalam eksplorasi mendalam hari ini. Teruslah memupuk rasa ingin tahu Anda, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.